Pendeta Dr. Soritua Albert Ernst Nababan LLD, lahir di Tarutung, Sumatera Utara, tanggal 24 Mei tahun 1933. Beliau adalah seorang pendeta dan tokoh gereja di Indonesia. Ia menempuh pendidikannya di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta dan lulus pada 1956 dengan gelar Sarjana Teologia. Ia mendapat beasiswa dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Heidelberg dan lulus dengan gelar Doktor Teologia pada 1963. Pada 1987 hingga 1998 ia menjabat sebagai Eporus Huria Kristen Batak Protestan HKBP, sebuah gereja beraliran Lutheran di Indonesia. Pada masa kepemimpinannya terjadi dualisme kepemimpinan di tubuh HKBP. Jabatan-jabatan lain yang pernah dipegangnya Sekretaris Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia pada 1967 hingga 1984 dan kemudian Ketua Umum dari lembaga yang sama pada 1984 hingga 1987. Nababan banyak terlibat dalam organisasi gereja di tingkat dunia. Ia pernah menjabat sebagai Sekretaris Pemuda Dewan Gereja-Gereja Asia dan belakangan Presiden dari lembaga yang sama. Wakil Ketua dari Komite Sentral Dewan Gereja-Gereja Sedunia, Wakil Presiden Federasi Lutheran Sedunia dan anggota Komite Eksekutif dari lembaga yang sama. Nababan juga menjabat sebagai Ketua pertama dari Vereinte Evangelise Mission atau United Evangelical Mission, sebuah lembaga misi internasional yang terdiri atas 34 gereja anggota yang tersebar di Afrika, Asia, dan Jerman. Dalam sidang raya ke-9 Dewan Gereja-Gereja Sedunia di Porto Alegre, Brasil pada tahun 2006, Nababan terpilih menjadi salah seorang presiden dari lembaga persekutuan gereja-gereja sedunia itu yang beranggotakan gereja-gereja Protestan dan Ortodoks. Eporus Emeritus Soritua Albert Ernst dikenal aktif dalam berbagai gerakan ekumenis di tingkat nasional dan dunia. Ia juga kritis dan vokal menyuarakan isu kemanusiaan dan keadilan saat mengemban peran sebagai pimpinan gereja, baik di Dewan Gereja-Gereja Indonesia maupun di Gereja Huria Kristen Batak Protestan, HKBP. Akibatnya, dia kerap berhadapan dengan kepentingan penguasa. Kontribusinya mendapat banyak apresiasi dan penghargaan. Buku biografi Selagi Masih Siang terbitan BPK Gunung Mulia ini memaparkan perjalanan hidup Pendeta Nababan yang terbagi dalam 10 bab. Dimulai dengan mengulas secara kronologis perjalanan saya Nababan dari masa kecilnya di Tarutung dan Siborong-Borong, studi teologi di Jakarta hingga Jerman, serta kiprahnya di gerakan ekumenis Indonesia dan dunia. Kisahnya diawali dengan sajak, Lembah Silindung, karya sastrawan Sitor Situmorang, yang menggambarkan keindahan Lembah Rura Silindung dengan ibu kota Tarutung, tempat kelahiran saya Nababan pada tanggal 24 Mei tahun 1933. Ayahnya Jonathan Laba Nababan dan ibunya bernama Erna Dora Lumbantobing. Keduanya berprofesi sebagai guru, pendidik yang juga aktivis. Ayahnya aktif dalam organisasi kepemudaan Kristen, sementara ibunya juga aktif dalam gerakan kemerdekaan dan menjadi Ketua Persatuan Wanita Republik Indonesia Siborong-Borong. Mereka menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kebersihan, kerapihan, rajin dalam belajar dan beribadah, serta kepedulian sosial. Bercita-cita menjadi dokter, namun ayahnya ingin ia menjadi pendeta. Nababan lulus dari STT Jakarta pada 1956 dengan predikat cum laude. Ia ditabiskan sebagai pendeta pada tanggal 24 Juni tahun 1956 di HKBP Pematang Siantar. Pendeta Nababan menikah dengan Alida Lien Cetobing. Pada bab 5 dipaparkan tentang teologi keseimbangan yang bertujuan untuk menjembatani dua kutub pandangan yang berhadapan secara diametral. Pandangan pertama menyatakan, mereka yang unggul akan berhasil maju dan bertahan hidup. Prinsipnya berdasarkan hukum rimba, survival of the fittest. Pada kutub kedua menginginkan terciptanya kehidupan, sama rasa dan sama rata, yang utopis. Untuk menjembatani hal itu, Pendeta Nababan mengusulkan 3 pendekatan solutif berdasar pada spiritualitas dan moralitas bermasyarakat yang bersumber dari ajaran Kristen. Pertama, gereja-gereja berdasarkan realitas yang ada dalam masyarakat. Gereja bisa makmur jika masyarakat makmur. Kedua, kemiskinan dan ketidakadilan adalah hasil proses sejarah yang eksploitatif. Allah mencintai dan mengasihi semua manusia, tetapi ketidakadilan menciptakan kesenjangan yang juga tercermin dalam kehidupan gereja.
Ketiga landasan spiritual dan moral inilah yang secara konsisten dipegang dan menjadi obor perjuangan Pendeta Nababan. Dalam teologia keseimbangan, gereja berjarak namun tidak memisahkan diri dari kekuasaan. Prinsip ini dapat menjadi panduan bagi umat dan pemimpin Kristiani saat berhadapan dengan kekuasaan. Demikian pula dalam sikap hidup keseharian di tengah masyarakat majemuk. Bab 7-9 mengulas pemikiran dan kiprah perjuangan Pendeta Nababan sebagai pemimpin gereja yang aktif pada level lokal, nasional, regional, dan global. Perjuangannya dalam melakukan perbaikan gereja HKBP berimplikasi pada persinggungan dengan kekuasaan negara. Akar masalah dan konflik internal dalam HKBP akhirnya menjadi lahan subur bagi intervensi negara. Landasan moral Pendeta Nababan sangat jelas. Sebagaimana dikatakan, gereja tidak boleh ikut-ikutan merebut atau ikut dalam perebutan kekuasaan, tetapi harus menjinakkan kekuasaan untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Cara yang diterapkan Yesus adalah gerakan moral, tanpa sedikit pun bentuk kekerasan. Narasi krisis HKBP ini mendapat porsi cukup banyak. Dengan menceritakan permasalahan seputar krisis HKBP, saya ingin mencontohkan bagaimana pertumbuhan gereja untuk menjadi dewasa di tengah masyarakat yang majemuk. Sekaligus sikapnya dalam menghadapi penguasa, ujarnya. Persoalan yang paling menonjol yakni saat intervensi rezim Orba pada krisis HKBP tahun 1992 sampai tahun 1998. Ketika ia menjadi pimpinan sinode gereja tersebut, ini yang membuat ia dekat dengan tokoh progresif masa itu seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati Soekarno Putri dan Amin Rais. Bagian terakhir, bab 10 mengulas masalah-masalah yang dihadapi dalam pelayanan oikumenis serta tantangan ke depan dan hal-hal yang dapat dilakukan bersama. Buku ini memaparkan pemikiran Pendeta Nababan yang terasa tajam dan jernih. Tema-tema yang diunggah merupakan kontekstualisasi Injil, ide-ide aktual seperti penekanan akan peran perempuan dan pemuda, dialog antar komunitas agama, gaya hidup dan kesenjangan sosial merupakan refleksi spiritualnya akan nilai-nilai Injil. Pengalaman keterbatasan, persahabatan, dan perjumpaan dengan Tuhan telah membentuk pribadinya dan memampukannya melewati sejumlah perjuangan berat yang dihadapi. Nababan menikah dan mempunyai 2 orang anak laki-laki, seorang anak perempuan serta 2 orang cucu. 2 orang dari saudara-saudara kandungnya adalah Panda Nababan, anggota DPR Republik Indonesia dari PDIP, dan Asmara Nababan, tokoh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Putranya, Hotasi Nababan adalah alumni ITB dan MIT serta pernah menjabat sebagai CEO Merpati Nusantara dan GE Indonesia.